Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ma'rifah wal ma'rifati bil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al muslimuna fil masjidi kasamaki fil bahri wal munafiquna fil masjidi qattayri fil qafsi. Orang muslim, orang beriman ketika berada di masjid ibarat ikan di dalam air, anteng. Wal munafiquna fil masjid, dan orang-orang munafik bila mana ada di masjid, qattayri fil qafsi, seperti halnya burung di dalam sangkar, gerapak gerupuk baik. Maka orang beriman, orang muslim, orang mukmin lagi ngaji di masjid anteng baik. Saking antengnya sampai ketiduran. Alhamdulillah. Di rumah mah susah tidur Pak Ustadz. Pas pengajian alhamdulillah, sambil ngaji sambil merem melek alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Orang-orang mah mau tidur sampai nyari obat puluhan juta. Orang mau tidur susah, kita mah tinggal merem. Maka mudah-mudahan kesehatan ini menjadi bekal ibadah untuk kita. Duduk dan mulazamahnya kita dirapu bagi. Mudah-mudahan Allah catat, malaikat saksikan, menjadi pemberat timbangan amal kelak kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat teman kita yang uzur tidak hadir baik karena kesibukan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Yang tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Baik sakit berbaring di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, Allah berikan kesabaran, Allah angkat penyakitnya, dan Allah jadikan kifarat dosa. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, mari kita mulakan tema kita pada pagi hari ini. Kita akan mengupas hal-hal perihal perbedaan antara kurban dan akikah. Disingkatnya Q&A. Ini bukan tanya jawab ya Bu. Q dari kurban, A akikah, kurban dan akikah. Bagaimana perbedaan maksud dan tujuan serta hal-hal perihal yang berkaitan antara kurban dan akikah. Mari kita tawajuhkan hati agar mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Tema ini menurut catatan file saya di laptop ini tema nomor 72. Jadi kalau pengajian ini dibukukan udah tebel bukunya. Sudah 72 tema pembahasan yang berbeda-beda. Maka bila mana kita ingin melihat bisa dilihat di YouTube. Maka sekarang mah ngajinya bukan cuman jiping, bisa ada yang dilihat, bisa ada yang diingat, bisa dibuka lagi di rumah. Boleh lagi ngaji HP-nya dihidupin kameranya. Buat ngapain Pak Ustadz? Bukan buat selfie. Fotoin yang di depan. Fotoin yang di depan. Kalau sekira-kiranya perlu foto. Tapi jangan selfie ya. Sapinya difotoin. Jadi artis. Kurban dan akikah. Ibu rahimakumullah, yang pertama, ibadah itu ada batasannya, ada ketentuannya. Ada yang membatasi dan ada ketentuannya ibadah tuh. Ada ketentuan ibadah yang berkaitan dengan tempat. Artinya ibadah itu enggak sembarangan tempat. Ada ibadah yang memang kudu di tempat itu. Enggak boleh tempat lain. Mana contohnya umroh dan haji. Pertanyaannya, umroh haji di mana, Bu? Di Mekah. Boleh enggak umroh haji Tanah Abang? Enggak boleh. Maka itu mah belanja oleh-oleh umroh haji di Tanah Abang. Maka kalau umroh haji ke Tanah Abang bukan umroh itu mah. Maka yang pertama, ibadah tuh ada batasan, ada ketentuannya berkaitan dengan waktu, dengan tempat. Artinya ibadah itu ada yang ditentukan oleh tempat. Kalau bukan tempatnya enggak sah ibadahnya. Di antaranya ibadah umroh dan ibadah haji. Namanya umroh, haji harus di kota Mekah. Di selain kota Mekah kagak boleh digeser-geser. Umroh haji mah tetap di sono bae. Maka yang pertama, batasan ibadah haji ditentukan, dibatasi oleh tempat. Yang kedua, ibadah itu dibatasi luang lingkupnya oleh waktu. Enggak sembarangan ibadah, harus pada waktunya. Bukan pada waktunya, konsekuensi ibadahnya tidak sah. Mana contohnya ibadah yang luang lingkupnya dibatasi oleh waktu? Satu, zakat. Contoh, zakat fitrah. Kapan dibayarnya, Bu? Bulan apa? Zakat fitrah bulan apa? Bulan Ramadan. Boleh nggak zakat fitrah bulan Muharram? Nggak boleh. Ini namanya ibadah dibatasi ketentuannya oleh waktu. Yang kedua, puasa. Nah, apalagi puasa. Puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Jangan digeser-geser ke Rajab. Saya mah duluan puasanya di Rajab supaya ntar Ramadan ngaso. Ilang ngaso. Enggak boleh. Ada ketentuan ibadah yang dibatasi oleh waktu. Sholat ada waktunya, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai dohor di waktu asar, asar di waktu maghrib, apalagi subuh di waktu dohor.
maka ada ibadah yang dibatasi ketentuannya oleh waktu. Yang ketiga, ada ibadah yang ketentuan batasannya dibatasi oleh cara. Jadi ibadah itu batasannya ada berapa, Bu? Ada 3. 1 dibatasi oleh tempat, 2 dibatasi oleh waktu, 3 dibatasi oleh cara. Cara sholat maka harus berdiri, nggak boleh sekonyong-konyong kita duduk, apalagi baringan, kali nggak ngapa-ngapa sholat sambil baringan aja, nggak boleh. Ada tata caranya. Maka ibadah itu ada tata caranya. Wudu diawali dengan membasuh muka, jangan membasuh kaki dulu, ada tata caranya. Tayamum, anggota tayamum hanya 2, muka dan tangan. Nggak usah nanya, Pak Ustadz kalau tayamum ada nggak kumur-kumur? Ada tata caranya. Kalau wudu dibasuh, kalau tayamum diusap, jangan ditaburin. Kalau wudu dibasuh, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Wudu caranya tuh, bukan diguyurin. Maka enggak sah kalau wudu pakai spon, Bu, pakai busa diusap-usap, enggak boleh. Ada tata caranya. Tayamum demikian pula, tayamum diusap bukan ditaburin. Maka ibadah itu ada ibadah yang batasan ketentuannya dengan cara. Sholat ada caranya, demikian pula berkaitan dengan kurban dan akikah. Ada batasan waktunya, ada batasan caranya. Diulangi. Jadi ibadah itu ada beberapa batasan ketentuan. 1 dibatasi oleh tempat, 2 dibatasi oleh waktu, 3 dibatasi oleh cara. Maka bagaimana batasan ibadah berkaitan kurban dan akikah kita terapin? Yang pertama, kurban. Berkaitan dengan kurban berbeda dengan akikah. Kurban itu dibatasi oleh waktu. Betul, Bu? Enggak sembarangan kurban mah. Di dalam tarbiyah Islam ada ibadah yang mana caranya dengan cara menyembelih hewan. Ibadah, tapi dengan cara menyembelih hewan. Pertanyaannya, kalau hewan kudu pakai duit? Pakai, berarti kudu dibeli. Berarti kurban itu ibadah finansial. Akikah ibadah finansial. Tetap baik beli kambing buat akikah pakai duit. Beli sapi patungan 7 orang pakai duit. Berarti kurban atau akikah adalah ibadah maliyah, ibadah finansial yang menggunakan harta kekayaan. 1. Yang kedua, kurban itu ada batasan waktunya. Kapan Pak Ustadz kurban itu? Di bulan 12 bulan Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13. Enggak sembarangan tanggalnya juga. Saya mah dari tanggal 1 aja kurbannya. Doh, tanggal 1. Walaupun di bulan Zulhijjah enggak sembarangan, ada tanggalnya. Di bulan 12 bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, 12. Boleh enggak kurban tanggal 1 Zulhijjah? Enggak boleh, walaupun di bulan Zulhijjah ada waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Jangankan beda tanggal, pada tanggal 10 tapi salah, tetapnya gak jadi kurban. Man zabaha qabla ayyusalliya falyazbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih hewan
sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya. Padahal tanggal 10. Tapi walaupun penyembelihannya tanggal 10, tapi enggak masuk waktunya, kurbannya gagal. Hanya jadi penyembelihan biasa. Maka kurban itu tanggal 10 setelah sholat. Maka kurban di dalam fikih disebut udhiyah. Akar kata daripada udhiyah diambil dari akar kata duha, karena memang hewan kurban disembelih di waktu duha, disebut udhiyah. Satu, kurban itu ada batasan waktunya di bulan 12, bulan Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Satu. Yang kedua, ketentuan hewannya. Kalau unta, sapi, kerbau untuk 7 orang, unta 7 orang, sapi kerbau boleh untuk 7, kambing embe untuk satu orang. Ketentuannya begitu. Beda dengan akikah. Kalau kurban mah mau yang kurbannya lelaki, mau yang kurbannya perempuan, tetap aja satu hewannya. Yang kurbannya laki-laki, kambing 1. Yang kurbannya perempuan, kambing 1. Tapi kalau akikah brojol bocahnya laki-laki, maka akikahnya menyembelih 2 ekor kambing tuh. Beda akikah dengan kurban mah. Maka kurban mau laki-laki mau perempuan, ketentuannya 1 hewan. Kalau enggak patungan. Kalau mau patungan maka boleh sapi patungan 7 orang. Pak Ustadz, ini kira-kira boleh enggak begini? Ada yang nanya kemarin nge-WA ke saya. Nih di grup saya udah ada patungan 6 orang untuk sapi. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Saya mau ikut, tapi saya mah bukan patungan sapi. Supaya ngepas 7 orang, saya mah nitipin akikah. Jadi yang 6 patungan untuk kurban, 1 orang patungan untuk akikah, 7 orang patungan dibeliin boleh gak ekah begitu kira-kira? Jadi ekahnya gabung dengan patungan kurban. Boleh apa enggak? Nah, tujuannya berbeda. Kalau kurban itu tujuannya sebagai taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan. Itu tujuan kurban. Kalau tujuan akikah sebagai tebusan. Namanya tebusan, hewannya harus utuh, nyawanya harus utuh. Maka kalau orang ngikut patungan akikah sama 7 orang, padahal sapi berapa ruhnya? Nyawanya berapa nyawanya? 1. Terus hewannya berapa? 1. Maka akikah itu bagusnya pakai kambing atau pakai domba, karena memang akikah tujuannya beda dengan kurban. Kalau kurban mah ibadah semata-mata mengharap ridho Allah pada tanggal 10, 11 atau 13. Kalau akikah sebagai tebusan, maka di dalam aturannya wal akmalu, yang paling utama dengan nyawa yang utuh, hewannya utuh, jangan ngikutin yang patungan. Yang kedua berkaitan dengan hewan. Yang ketiga dengan daging. Mau hewannya sapi, mau hewannya domba, gresel kurban umpamanya. Bagaimana kalau daging kurban Pak Ustadz? Wayajibu
at-tasadduqu ni'an, wajib kalau kurban itu dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah. Daging tuh kalau kurban. Kalau akekah beda. Akekah mah dalam keadaan dimasak. Maka Pak Ustadz ini mumpung mau bulan Dzulhijjah, saya tanya-tanya ke babak saya sama emak, mak, neng udah diakekahin apa belum? Ntar kita nanya dulu di Pririmbon. Kayaknya mah neng lu belum diakekahin dah. Bener mak? Iya belum diakekahin. Boro-boro akekah neng, zaman dulu mah makan aja. Makan aja susah, boro-boro ngakahin lulu neng, ilaha illallah. Nemu beras aja, nasi itu seminggu sekali. Kalau makan ya ilah singkong lagi, gaplek lagi, gatot lagi, jagung lagi. Itu be nemunya. Paling banter ya ilah terasi dicocolin pakai nasi anget. Susah zaman dulu mah, boro-boro ngekahin lu neng. Jadi mak neng belum diakekahin, belum. Nah, nanya ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, kan ini bulan Dzulhijjah, saya udah nanya ke emak, ternyata belum diakekahin saya. Nah pertanyaannya, mumpung bulan Dzulhijjah, kira-kira saya ekah dulu atau kurban dulu? Kurban dulu ekah dulu? Bu, kurban dulu ekah dulu? Kurban dulu ikah dulu. Itu bulan Dzulhijjah waktunya buat kurban, bukan waktunya buat ekah, karena memang momentumnya momentum musim kurban ya kurban, jangan ekah mah entar-entar aja. Yang cakep lagi kambingnya beli dua, satu buat kurban, satu buat ekah. Cakep nggak kira-kira? Jangan kayak orang sono pakai metode minimalis alias ngirit, kurban sekaligus akekah. Atuh, jangankan panitia, malaikat pun keder. Nih orang mau akekah mau kurban, disebut kurban tapi niatnya ada akekah, ditulis pahala akekah tapi niatnya duitnya buat kurban. Ini gimana urusannya? Kenapa? Kurban akekah beda. Akekah mah dagingnya dimasak, kurban mah dibagiin dalam keadaan mentah. Padahal kambingnya cuma satu. Yang keder panitia, bukan cuman panitia, malaikat tuh bengong. Umat Nabi ada yang begini. Oh, karena memang musimnya musim kurban, ya kurban aja. Akekah mah entar-entar kalau ada rizki lagi boleh akekah. Tuh, maka kurban dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah. Yang ketiga, teknisnya bagaimana tata cara kurban. Bagi yang akan berkurban dari tanggal 1 Dzulhijjah, jangan motong kuku, jangan motong rambut sampai waktu penyembelihan hewan. Hukumnya disunahkan. Maka kalau mau sebelum bulan Dzulhijjah rapihkan. Rambut rapihkan, kuku rapihkan, supaya nanti masuk bulan Dzulhijjah kita enggak motong kuku, enggak motong rambut. Fadilah tujuannya apa Pak Ustadz? Ketika hewan kurban kita disembelih, darahnya tumpah ke tanah, setiap tetesan darah akan menjelma menjadi malaikat yang akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berkurban. Dan ketika itu disaksikan oleh seluruh sekujur badan kita tanpa terkecuali karena tidak dipotong.
Maka dalam hal potong memotong kuku dianjurkan bukan hanya bagi orang yang akan kurban, jangan motong kuku ama rambut pula perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Kalau bisa jangan motong kuku ama motong rambut. Pak Ustadz nggak salah, itu kan nifas kalau perempuan 40 hari. Ilok enggak motong kuku sebulan, atau pada panjang kayak kucing. Maksudnya kalaupun dipotong karena repot, potongannya dikumpulin. Orang tua dulu mah apik, sampai dikumpulin, nyisir lagi palangan, lagi head, nyisir, dikumpulin. Ntar ketika mandi head dimandiin bareng. Tuh saking apiknya orang tua dulu. Padahal mah dipotong gak jadi masalah, cuman saking supaya bagian badan kita yang sedang junub jangan terpisah dalam keadaan junub karena belum mandi junub. Jadi nanti rambutnya junub, kukunya junub karena rambut kukunya dipotong ketika dalam keadaan haid. Kalaupun dipotong, kumpulkan, rapihkan. Maka inilah berkaitan dengan kurban. Hukum kurban itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka sunnah muakkad. Pertanyaannya, Bu, boleh nggak kurban tiap tahun? Tiap tahun boleh. Sapi, oh iya, apalagi sapi sekeluarga tiap tahun. Alhamdulillah. Kurban mah tidak ada patokan, tiap tahun boleh, minimal seumur hidup sekali pernah kurban. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Ada kurban hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bila dalam satu keluarga ada yang kurban, maka cukup satu keluarga itu mendapatkan pahala kurban. Apakah yang kurban bapaknya, emaknya, anaknya, satu keluarga ada yang kurban, maka satu keluarga dapat pahala kurban. Apalagi semua anggota keluarganya pada kurban. Satu orang saja sudah mewakili daripada satu keluarga. Tapi bukan berarti cuma satu, boleh 2, 3 orang semuanya lebih afdol. Hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah ain. Apa itu sunnah ain? Artinya bagi orang yang beriman, orang muslim, minimal pernah kurban seumur hidup sekali. Tuh kurban begitu. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kurban ada asas manfaat, ada asas syariat. Ini bedanya sama akikah. Kita satu-satu dulu kurban. Satu, kurban itu bagaimana aturannya? Kita lihat asas manfaatnya. Kata Rasul, addimu dohayakum fa innaha matoyakum yaumal qiyamah. Cari hewan kurban yang gede, yang montok, yang apal bae ya, montok, gemoy, bobot, buah ilah, pokoknya mah yang gede, mantep. Kenapa? Lihat dari asas manfaatnya. Semakin hewannya gede, dagingnya banyak, semakin banyak orang yang menerima daging kurban, semakin afdol, semakin utama bagi kita yang berkurbannya. Kenapa Pak Ustadz harus nyari yang gede? Karena hewan kurban akan jadi kendaraan kita di hari kiamat. Bu, kalau dipilih-pilih ada sepeda, motor, mobil, milih yang mana? Milihnya mah mobil. Saya ulangi. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, milih mana? Ada embe, ada domba, ada sapi, milih yang mana? Benar. Udah ngelis kurban. Maka cari yang gede.
Karena hewan kurban bakal jadi tunggangan nanti di hari kiamat. Di padang mahsyar orang pada ngesot, sampai-sampai mandi keringat. Umat akhir zaman, umat Nabi punya kendaraan. Ada yang numpakin embe, ada numpakin domba, ada yang pakai sapi, ada pakai kebo, ada odong-odong. Nggak ada odong-odong mah, ilok odong-odong mah nululu Abdul Aziz kalau lebaran itu mah ciri khas. Maka kurban itu ada asas manfaatnya. Dilihat dari kemanfaatannya, cari yang gemuk, cari yang gede. Yang kedua, ada asas syariat. Bagaimana syariatnya? Kurban dengan 7 kambing lebih utama daripada 1 sapi. Syariatnya 7 kambing lebih utama daripada 1 sapi. Kenapa kok 7 kambing lebih bagus daripada 1 sapi? 1 sapi 1 nyau, 1 kali penyembelihan. Udah, walaupun sapi gede untuk 7 orang, tetap aja nyembelihnya berapa kali? Sekali. Nyawanya 1, hewannya 1, tapi 7 kambing berapa nyawa? 7 nyawa berapa kali nyembelih? 7 berapa kali tumpah darah? 7. Maka 7 kambing lebih utama daripada 1 sapi dalam sudut syariatnya. Tapi jikalau 7 kambingnya pada kurus, mendingan 1 sapi yang gede. Lihat asas manfaatnya. Maka boleh patungan supaya dagingnya banyak, boleh juga yang kambing ataupun domba. Dua-duanya boleh. Mau dari segi asas manfaatnya nyari yang gemuk boleh, nyari keafdolannya utuh nyawanya boleh kambing ataupun domba. Maka inilah hal-hal perihal yang berkaitan dengan kurban. Selanjutnya berkaitan dengan akikah. Yang pertama, waktunya. Kapan akikah? Minal wiladah ilal bulug. Akikah itu dari mulai brojolnya itu orok bayi sampai akil balik 15 tahun kesempatan orang tua untuk mengakiahi anaknya. Wa afdolu, yang paling afdol, fi yaumis sabi', di hari ke-7. Orang tua dulu ketika bocah oroknya 7 hari sekalian puput. Apa puput? Keringnya puser. Ketika keringnya puser, emak kita ngebuatin bubur merah, bubur putih. Pinggir-pinggirnya ada kue-kue, dianterin ke tetangga. Assalamualaikum po, ini bocah saya puput. Alhamdulillah. Ketika 7 hari kelahiran sudah boleh diakikahi. Pak Ustadz masih ribet, nanti hari ke-14. Jadi pertama 7 hari, yang kedua 14, yang ketiga masih ribet juga ini, belum beres ke rumah sakit ke sono kemari, ke-21. Jadi pertama 7 hari, terus kalau 7 hari nggak bisa 14 masih repot, 21 masih repot, di 40 hari sekalian akikah anaknya, syukuran bapaknya. Paham nggak Bu? Iya, udah beres nih pasnya. Jadi acaranya 2. 1 akikah anaknya, yang kedua syukuran bapaknya. Syukuran apa Pak Ustadz? Itu kardus mie Indomie udah habis. 40 1 udah habis. Berarti nipasnya udah selesai. Ini mah sekalian baik, akikahnya anak, syukuran bapaknya. Malahan sekalian akikah anak, syukuran bapaknya, haul mertua, haul emaknya, maulid, rajabuan, wah ilaha ilah sekaligus. Boleh aja.
di hari 40. Masih ribet Pak Ustadz. Kapan-kapan baik ada waktunya, ada rizkinya. Sampai itu anak usia 15 tahun. Kalau lewat 15 tahun, anak sudah mandiri, sudah dewasa, punya gawe, punya kerja, wa yu'aqqa an nafsihi, boleh mengakikahi sendiri. Udah kerja, ngomong ke babanya, "Mbak, Mak, dulu kan entong belum diakikahin, mau akikah di nana rizki." Ya alhamdulillah. Tuh, waktunya. Yang kedua, hewannya. Hewan akikah yang bagaimana? Tadi disebutkan wal afdolu, yang paling utama, lidzakari syatani, bagi bayi laki-laki 2 kambing, bagi perempuan 1 Pak Ustadz, boleh nggak orok saya laki tapi kambingnya 1, enggak 2? Boleh nggak Bu? Bayinya laki tapi kambingnya akikahnya 1, boleh nggak Bu? Boleh-boleh saja. Jika memang umpama ada desakan finansial, banyak kesibukan, memang rizkinya seitu-itunya, jangan sampai beli entok aja. Saya mah entok aja meri buat akikah. Bu ilaha illallah, entok buat akikah. Atuh kekeranggan beli sapi 5 kilo 10 kilo daripada beli entok sama meri. Udah mah entok meri, masaknya kurang rada tapi mateng, dikasih ke ustazah, pas digigit, aduh, pas pisan itu mah udah ustazahnya giginya atu-atunya nempel. Maka kalau bisa afdolnya memang laki-laki 2 kambingnya, perempuan 1. Tapi kalau keterbatasan finansial, boleh-boleh saja akikahnya bayi laki-laki kambingnya 1. Karena Rasul mengakikahi cucunya Sayyidina Hasan dan Husain 1 kambing. Jadi boleh-boleh saja. Dan tidak usah diulangi. Kalau sudah akikah udah. Kalau diulangi ya sedekah biasa. Selanjutnya dagingnya. Nah, dagingnya kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Sementara dagingnya akikah wayut bahu dimasak. Masaknya bagaimana? Nah, masaknya akikah jangan sembarangan masak. Ada tata cara masak daging akikah. Matbukhon bikhulwin, kalau bisa masaknya daging akikah rada-rada manis. Pak Ustadz, bagaimana yang akikahnya orang Padang? Kan orang Padang mah suka bab akikah mah manis. Orang Sunda yang akikah, apalagi Sunda, manis. Orang Jawa yang akikah manis. Akikah mah sunnahnya Kenapa harus manis Pak Ustadz? Tapaul, supaya nanti anaknya kalau udah gede ajer, murah ini mah ada merengut baik asem. Jangan-jangan dulu diakikahin kebanyakan garam, atau belum diakikahin. Maka sunnahnya akikah rasanya manis, supaya tapaulan berkah nular ke anaknya kalau sudah gede, ajer, murah, senyum, gepiak, bersosial. Kenapa? Kayak gula. Gula mah di mana ada gula ada semut. Kalau orang diakikahi, sama orang bergaul pun akrab, sama tetangga akrab, nempel, emang kayak semut. Emang kayak gula, kemana-mana kok sama tetangga, si A, si B, si C, bergaulnya bagus, berkah daripada akikah. Tapi kalau harus sama tetangga gak akur, sama orang gak akur, jangan-jangan dulu diakikahi sama kambing kabur, kagak mau akur mulu. Maka ketika diakikahi, dagingnya dimasak manis dan lebih afdolnya dikirimkan.
Boleh Pak Ustadz sembari ada acara, boleh. Wal afdalu bil irsal, lebih utama kalau akikah kita kirimin ke orang. Selanjutnya teknisnya, setelah diakikahi diplontoslah kepala daripada bayinya, dibotakin. Wa yuzanu, dan ditimbang rambut daripada yang nempel dari bayi itu, ditimbang dengan harga emas, nanti diuangkan, disedekahkan. Waduh Pak Ustadz, mangkaning anak saya pas brojol, rambutnya kribo, padahal bapaknya lurus, emaknya lurus, ini kenapa bocahnya kribo? Sama peraji lek peraji emah dikerok, ditimbang, ternyata karena rambutnya banyak 10 gram. Waduh, berarti berapa 10 gram? Segram berapa sekarang segram? 1.000.000. 10 gram? Mantas. Berarti itu rambutnya 10 juta, sedekahin. Yang terakhir, bila mana sudah diakikahi, dinamai sebelumnya sudah, dibotakin terus ditimbang dengan emas, sedekahkan. Yang terakhir, yang paling jarang, ditahnik. Terdengar Bu, ditahnik. Apa itu tahnik Pak Ustadz? Para sahabat dulu ketika dianugerahkan punya anak, anaknya lagi bayi, dibawa ke Rasul. Ya Rasul, tahnik anak saya. Tahnik ada 2 cara. 1 dengan kurma, 2 dengan madu. Bagaimana caranya? Kita bawa kurma. Kemana? Ke orang soleh, orang apik, ahli ibadah, ahli istiqomah. Kasihin kurmanya. Dikunyah sebentar. Dikunyah bukan dikulum-kulum, dikunyah sebentar, nanti dikasihin ke anaknya dikit-dikit. Supaya apa? Supaya air liurnya orang soleh, ahli zikir, yang apik makanannya enggak sembarangan, berkahnya nular ke anak kita. Atau dengan pakai madu, lebih mudah pakai madu mah. Kita bawa madu. Pak Kiai, ini saya mau tahnik anak saya, minta berkahnya. Langsung madunya pakai telunjuk, cocolin. Terus madu yang ada telunjuk ditempelin ke langit tenggorokan. Makanya tahnik. Tahnik itu diambil dari kata hanakil a'la, langit tenggorokan yang paling atas. Maka caranya madu ditempelin, disimpan di langit-langit lidah, langsung dimasukin ke mulutnya bayi, diemot, diminum. Supaya apa? Enzimnya, cairannya orang yang soleh, ahli zikir, ahli ilmu, istiqomah, supaya nurun ketepaan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perbedaannya antara kurban dan akikah. Sebelum ditutup, bila mana ada yang mau dipertanyakan ataupun diterangkan kembali, dipersilahkan. Ya, Ustaz menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Apakah boleh kurban atau patungan sapi dengan niat kurban untuk diri sendiri dan anak-anak? Sapi. Itu yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan kalau akikah itu waktunya dari lahir sampai akil balik atau sampai 15 tahun. Terkadang ada orang tua yang sudah meninggal atau nenek atau kakek kita gitu pas lagi haul, itu ada yang dibilang sekalian akikah. Apa itu bisa gitu? Sedangkan kan tadi dari lahir sampai akhir baik atau sampai ada rezekinya gitu. Kalau tidak ada waktu, tidak ada uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.
Satu lagi ya. Tanya. Baik. Ya, doa Ustaz. Yang pertama, bagaimana ketentuannya bila mana seseorang kurban, baik pribadi ataupun patungan, tapi diniatkan untuk keluarga, untuk orang lain, gitu ya. Nah, ini namanya hadiah kurban, hadiah pahala kurban. Yang kurbannya tetap satu orang. Lihat tadi ketentuannya, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Pertanyaannya, kalau satu keluarga patungan, satu keluarga patungan ada 5 orang, kumpulin patungan. Dari hasil patungan keluarga terkumpul 4 juta. Pertanyaannya, ini 4 juta uang siapa? Uang siapa? Uang bareng-bareng. Dibelikan kambing. Pertanyaan sekarang, kambing milik siapa? Milik siapa? Bareng-bareng, karena duitnya duit bareng-bareng. Ketentuannya kambing untuk berapa orang? Sementara itu kambing miliknya bareng-bareng. Kalau kambing dari hasil uangnya patungan, dibelikan kambing dan tidak ditentukan oleh siapa A, B, C-nya, bareng-bareng, itu kambing kalau diniatin kurban, kurbannya jatuh sedekah biasa. Karena kambing itu hanya untuk, kecuali kalau begini, patungan mah patungan 5 orang, 4 juta terkumpul. Dari 4 juta ini diserahkan ke salah satu, kata emaknya, mama kan udah, bapak mah udah, si kakak udah, tinggal lu bontot yang belum. Padahal hasil patungan 4 juta dikasihkan ke si bontot. Dibeliin kambing, sekarang kambing milik siapa? Si bontot. Diniatkan kurban, maka jatuhnya jadi kurban. Seumpama walaupun yang kurbannya anaknya, diniatkan pahalanya untuk sekeluarga, itu namanya hadiah pahala kurban. Anaknya yang kurban dapat pahala, emang dia yang kurban, dihadiahkan kurbannya pahala untuk keluarga, keluarga pun dapat pahala, namanya hadiah pahala kurban. Boleh-boleh saja kurban kita, selain kita dapat pahala, hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang kita tentukan, dengan syarat kurbannya jangan kurban yang pertama. Kalau kurban pertama murni untuk kita. Yang kedua, ketiga, keempat silahkan mau dihadiahkan ke siapa pahalanya, tidak menjadi masalah. Kenapa demikian? Karena itu percis dengan kejadian-kejadian kurban di sekolah. Guru-gurunya, assalamualaikum anak-anak, kelas kita patungan yuk untuk beli hewan kurban. 30 orang patungan, dapat 4 juta. Pertanyaannya, itu 4 juta milik siapa? Siswa semuanya dibelikan kambing. Pertanyaan, kambing milik siapa? Barang-barang. Ini mah namanya latihan kurban, disembelih, maka ketentuannya jadi sedekah biasa, boleh dimasak karena bukan daging kurban. Kalau kurban mah dibagikan dalam keadaan mentah. Yang kedua, Pak Ustadz, saya haul, boleh nggak haul sekalian ngekahin emak baba saya, takutnya emak baba belum diakekahi. Boleh kita mengakekahi orang yang sudah tiada, walaupun tidak ada wasiat. Dalam rangka apa? 1, birrul walidain, bakti anak kepada orang tua. Hati-hati dan kehati-hatian, takutnya emak bapak kita dulu repot, belum ada rizki, belum akikah, maka anaknya boleh mengakikahi orang tua, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Sama dengan menghadiahkan pahala, sah-sah saja. Maka tidak ada ketentuan di dalam hal ini, akan tetapi perbedaannya antara kurban dan akikah begitu menonjol, berbeda di antara keduanya. Dan yang terakhir,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengulang akikah. Padahal Rasul pernah diakikahi ketika usia 7 hari kelahirannya, kakeknya Abdul Muthalib sudah mengakikahi Rasul. Tetapi ketika usia 40 tahun diangkat jadi Nabi, Rasul akikah lagi. Kok 2 kali? Padahal dianjurkannya hanya sekali. Yang kedua sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja. Yang penting mah innamal a'malu, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah, dimudahkan segala urusan. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbana faghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.